to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 11. Ya, di sini ada angkatan 11, ada Kak Irfan atau Kak Acil di sini. Itu panggilan yang akrab banget. Iya, akrab banget ya. Jadi kita panggilnya Kak Acil aja ya, Kak ya. Boleh banget. Oke, gimana kabarnya Kak Acil? Wah, alhamdulillah nih Bu, tahun ini banyak banget struggle-nya ya karena nyusun skripsi dan sekarang mendingan dan lebih baik. Udah lebih baik. Udah secara psikologis, secara fisik udah sehat ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita mau sharing tentang prodinya Kak Acil tentunya ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai Sharing is Caring ke program studi yang lagi dijalanin sama Kak Acil yang tadi katanya struggle-nya banyak banget, mungkin Kak Acil perkenalkan diri dulu, sapa teman-teman angkatannya dan adik-adik kelasnya. Silakan Kak. Oke. Halo, saya Muhammad Irfan Arsyad, biasanya dikenal dengan Acil. Di sini saya jurusan D4 Keperawatan plus Profesi Nurse di kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, jurusannya adalah D4 Keperawatan plus Profesi Nurse. Iya. Nah, jarang banget nih cowok atau laki-laki, bukan kita main gender ya gitu ya, tapi jarang banget cowok ngambil jurusan ini. Ya, salah satu yang lebih banyak atau dominan diambil sama perempuan gitu ya Kak ya. Tapi kenapa Kak Acil ngambil jurusan ini? Makanya kita mau sharing is caring nih. Tapi sebelum itu mungkin Kak Ibu flashback dulu nih. Sebelum Kak Acil akhirnya finalnya tuh ngambil jurusan ini, dulunya tuh ikutin jalur apa aja sih Kak pas SMA? Dulu tuh udah ikut yang pertama SNMPTN, keterima di yang seleksi pertama itu Bu. Yang SNMPTN? Iya, terus tapi ditolak di SNMPTN-nya buat ngambil. SNMPTN ditolak? Di jalur yang seleksi pertamanya masuk Bu, tapi pas ngajuin SNMPTN-nya yang ditolak. ini apa namanya eligible ya, Iya, dapat kuota. Dapat kuota. Terus milihnya di universitas mana waktu itu? Milihnya Teknik sipil UGM sama di UNS. Teknik sipil di UGM sama UNS. Ya, terus dapat Kak? Nggak dapat. Terus habis itu Kak ikut SBMPTN sama nggak dapet juga. Milihnya juga sama teknik sipil, tetap sama. Tapi ditambah sama agribisnis di PB. Sama agribisnis. Sama kehutanan juga Bu. Kehutanan. Agak melenceng cuman emang suka di sana gitu di kedua hal itu. Ini agak bertolak belakang juga sama kesehatan ya Kak ya? Iya, nggak ada sih Bu. Nggak ada kesehatan, iya. Karena emang nggak ada cita-cita buat jadi tenaga kesehatan. Oke. Nanti alasannya di skip dulu. Terus abis itu apa lagi Kak? Habis itu ikut yang seleksi rapot dari UGM itu Bu. Yang UGM PB Usmap. Iya. Ya, PB Usmap. Itu juga nggak dapet, ngambil teknik sipil di sana. Teknik sipil juga. Dan terakhir tuh dua ini yang di Poltekkes ikut yang jalur rapot sama nggak dapet juga, tapi alhamdulillahnya dapat di jalur tulisnya. Dapat di jalur tulisnya. Oke, berarti ada berapa pintu tuh? Banyak banget ya Kak ya? Lumayan ya. Ditolaknya banyak juga ya. Tapi alhamdulillah finally-nya dapat juga ya, walaupun di jalur tulis. Berarti kan ada effort buat tes tulisnya juga kan ya Kak ya? Oke. Nah, kemudian kenapa sih alasannya akhirnya tadi kan dari UGM teknik sipil, kehutanan, agribisnis, lah kok langsung ke kesehatan gitu loh? Nah, awalnya nih pas daftar yang jalur rapot itu pengennya jadi ahli laboratorium medik. Oh, teknik laboratorium medik. Oke. Sekarang itu kalau teman-teman bisa kenalnya analis kesehatan simpelnya. Cuman yang sekarang punya nama baru teknik laboratorium medik. Nah, habis itu juga nggak diterima karena jalur rapot ini agak susah dan penerimaannya waktu itu cuma 10 orang untuk jalur rapot. Nah, setelah itu kepikiran buat kayak diajak lagi sama teman kayak masih mau daftar gak gitu kan. Di Poltekkes juga. Buat jalur tulisnya, terus kayak ya udah deh ayo daftar. Terus dapat saran kayak tadinya mau ngambil di 3 keperawatan karena gak mau yang panjang-panjang lah, ini kesehatan dan gak dapat gambaran kayak gimana pun. Setelah itu pas dapat saran lagi dengan orang yang sama kayak nggak apa-apa S1 aja karena dalam jangka waktu dekat semua perawat yang udah kuliahnya S1. Baru D3 itu udah harus diwajibin buat ngambil S1-nya kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya jadi dari situlah ya udah deh kesehatan aja nih gitu kan. Keperawatan. Oh iya, dan emang ada sepupu di keperawatan jadi makin yang
Oke, gasnya. Oke, gasnya. Itu sepupunya cewek apa cowok, Kak? Cewek, Bu. Oke, nah pada saat pertama kali akhirnya kan udah nih memutuskan fix nih ambil jurusan ini gitu. Agak struggle nggak sih? Maksudnya struggle-nya apa gitu kan? Dengan notabene pasti tadi kan banyak perempuan di dalamnya gitu kan. Yang kalau perempuan kalau di dunia kesehatan mungkin kayak lebih apa ya, telaten gitu. Nah kan kalau cowok kan biasanya ada karakter dominannya kan mungkin agak kurang teliti dan sebagainya gitu kan, atau Kak Acil enggak Bu, saya ini kok teliti dan lebih telaten daripada perempuan malah gitu. Ini seru banget. Iya, nah itu gimana Kak, ceritain Kak. Jadi waktu dapet nih seneng banget. Sampai 1 semester tuh kayak wah aku dapet keperawatan. Oh ya kayak gini. Excited banget. Pas masuk udah kayak ini apa? Ini apa tuh? Kayak pelajarannya tiba-tiba langsung waktu itu belajar keperawatan dasar, di mana kita langsung belajar tentang oksigenasi atau kebutuhan oksigen pada tubuh kita gitu. Oke. Langsung disuruh bikin makalah yang setiap minggunya ada, kayak abis itu masuk semester 2 kayak udah gue mau pindah. Tapi nggak pernah tersampaikan sampai sekarang dan kayak nggak betah gitu. Iya, jadi seru juga makin lama kesini makin kesini. Oh gitu. Di awal itu emang kita belajarnya umum banget, belum spesifik kayak semester ini ya akhir ya. Oke. Terus tapi buat mengantisipasi itu gimana Kak Acil? Kan semester pertama semester 2 agak shock gitu kan ya. Terus tapi buktinya finally sampai bertahan semester akhir kan ini, maksudnya udah menjelang tinggal berapa detik-detik lagi lah gitu menghitung hari untuk lulus. Itu gimana? Itu yang pertama alasannya sayang orang tua, Bu. Aduh. Kayak ternyata anak saleh. Pas lagi ngedown itu pas semester 2 semester 3 orang tua sempat ngomong kayak ibu tuh nggak nyangka beneran terwujud impian ibu buat ya tidaknya salah satu anak ibu ada yang jadi anak kesehatan. Oke. Tapi yang agak denial waktu itu kan jadi punya adik, namanya Siva, artinya kan obat. Kenapa nggak ada saya aja yang jadi tenaga kesehatan gitu? Oh, adik kamu cewek namanya Siva. Iya. Tapi dengan arti nama tersebut kayak agak mikirnya kenapa ke arah adik saya ini, kenapa ke saya gitu yang nakes, nggak adik saya nanti gitu. Tapi ya qadarullah ya, itu takdir Allah. Dan itu makin jadi kesadaran sih Bu, makin belajar keperawatan, makin sadar akan diri kita sendiri, baik secara psikologis, secara fisik, jadi ngerti kayak gitu. Oke, jadi pas udah dapat support dari orang tua itulah akhirnya nggak mau ngecewain, nggak mau bikin mereka kecewa, dan harapan orang tua tuh besar. Salah satunya adalah anak mama yang harus jadi tenaga nakes dan sebagainya. Itu mungkin jadi motivasi intrinsik kamu gitu ya, buat bisa survive sampai sekarang. Secara nggak langsung gitu. Terus akhirnya itu kan di semester 2, 3 dan selanjutnya setelah dapat motivasi itu akhirnya kamu survive. Lanjut terus. Walaupun masih yang namanya juga anak kuliahan ya Bu. Iya, naik turun fluktuatif lah emosinya lah ya, segala macam gitu. Oke, wow. Terus ternyata pas udah dijalanin seru juga ya Kak ya. Terus gimana adaptasinya dengan teman-teman di kampus tuh? Itu pada wajarnya aja kali ya teman-teman, kalau misalnya baru ketemu sama orang-orang baru, kayak ya kenalan-kenalan, tapi ya benar-benar yang langsung bisa ngerekat dalam 1 semester. Karena pendidikan karakter waktu di kampus itu terkait sama teman, adik tingkat, kakak tingkat, itu yang cukup solid banget Bu. Oke. Seru banget, kayak kita punya adik asuh sendiri, ada kakak asuh. Gitu. Bisa saling cerita dan main sama mereka. Dan bisa saling ini ya, meminimalisir stres ketika betul. Mungkin punya beban tugas atau beban kuliah yang dirasa kayaknya ini berat banget nih gitu kan ya, saling menguatkan gitu ya Kak ya. Oke, wah menarik banget nih. Terus kita masuk ke dalamnya sih Kak. Apa sih mungkin sebenarnya yang dipelajari di jurusan keperawatan, D4 keperawatan plus profesi nurse ini? Oke, ini mau yang kita langsung ke spesifik ke arah perawatan aja ya. Boleh. Kalau di awal semester pasti kita akan belajar namanya anatomi fisiologi manusia. Secara fungsi tubuh dari sistem pernafasan sampai ke sistem penyindrangan. Oke. Itu banyak banget. Okay. Dan kita harus ngerti agar nanti bisa mempelajari dari patofisiologi atau ilmu penyakit dari
perjalanan penyakit dari seseorang Awalnya. itu. Iya. Oke. Nah, setelah kita udah belajar anatomi, kita tuh dapat yang tadi udah sempat saya bilang kebutuhan dasar manusia. Terus nanti belajar paling dekat itu medical bedah. Oke. Di semester 3 dan 4, lalu nanti dapat lagi keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan maternitas, terus nanti dilanjutkan dengan komunitas yang dibagi lagi Bu untuk keperawatan komunitas ini. Ada keperawatan keluarga, komunitas lansia, terus juga masyarakat yang benar-benar umum yang kita harus bangun dan bina kayak gitu. Oke, jadi banyak banget ya cakupannya yang dipelajari. Banyak banget Bu. Nah, terus kalau di untuk ini kan namanya D4 keperawatan plus profesi nurse. Otomatis kan dari jangka waktunya juga lama ya, Kak ya. Ini ya nambah setahun. Nambah setahun. Bedanya apa, Kak, sama yang D4 keperawatan biasa aja? Oke, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan keperawatan udah diatur di undang-undangnya bahwa keperawatan dengan lulusan akademik itu nggak bisa turun ke rumah sakit. Gitu. Jadi banyak institusi yang langsung membuat programnya itu langsung sampai ke profesi. Oke. Dan sesuai undang-undang juga kita yang diakui itu cuma 2, perawat vokasi dan perawat nurse. Nah, bedanya apa itu, Kak? Kalau vokasi itu cukup dari pendidikannya aja Bu, dia sampai D3. Berarti D3 tuh. Iya. D3 itu berarti perawat vokasi. Vokasi, dan nanti ketika di rumah sakit tugasnya juga berbeda. Oh, tugasnya berbeda juga. Berbeda. Biasanya jadi perawat pelaksana aja. Perawat pelaksana. Tapi ketika nanti teman-teman ngambil profesi nurse, nanti kalau misalnya di rumah sakit kemungkinan untuk naik jadi kepala ruangan, tim manajemen lah. Kepala ruangan, kepala tim dulu, kepala tim, kepala ruangan, nanti tim manajemen ke atas itu akan lebih mudah. Oke, berarti lebih ke orientasinya jenjang karirnya bisa lebih tinggi ya? Iya, kalau untuk yang D4 keperawatan plus profesi nurse. Iya, betul banget. Gitu, oke. Nah, cuma mungkin effortnya lebih lama ya kuliahnya ya tentunya. Iya. Dan tentunya dengan struggle-struggle yang lebih banyak juga. Betul banget gitu. Bu. Ini ntar yang paling menantangnya di profesi Bu. Di profesinya. Kalau Kak Acil sekarang berarti masih di antara. Masih di antara. Ya, lagi masuk semester 8 di sini udah kelar skripsi alhamdulillahnya. Ya, kemudian ada persiapan kalau di kampus saya itu namanya uji preklinik. Oh gitu. Ya, jadi itu masuknya ke preklinik itu ujian sebelum masuk ke profesi. Untuk jadi gini, kalau misalnya di teman-teman yang ngambil universitas seperti UI ataupun Unpad, setelah menghabiskan masa akademik di S1-nya, mereka itu nanti akan ada ujian lagi, tapi ujiannya lebih ke arah praktik. Dan itu lebih banyak, lebih mantep lagi yang diapalin, praktik sama boneka ya teman-teman, nggak sama manusia langsung kan. Dan itu kalau misalnya nggak lulus, nggak bisa profesi dong Kak? Ngulang lagi atau ada kesempatan atau gimana? Nanti akan diberikan kesempatan lagi sama pihak kampus. Tapi itu beratnya untuk masuk ke profesinya ya? Iya Bu, soalnya kan itu buat jadi kredibilitas dari 4 tahun kita belajar. Jadi berat banget ya kalau dengar ceritanya, kayak agak menantang ya. Seru banget. Tapi seru ya. Sekarang udah bisa ngomong seru nih. Udah. Kan udah lewat. Udah lewat semester tadi berapa? 2, 3 udah lewat ya Kak ya. Nah, tadi sebenarnya udah diceritain sih suka dukanya ya, tapi mungkin lebih spesifik lagi. Tadi kan struggle di awalnya tuh. Suka dukanya apa sih Kak selama berapa tahun ini, berarti 4 tahun ya? 4 tahun ini kan tadi fluktuatifnya naik turun Bu gitu kan. Bisa diceritain Kak? Wah, kalau sukanya banyak banget Bu. Banyak suka apa dukanya nih? Lebih banyak sukanya kayaknya. Sukanya, oke. Kalau dukanya, sukanya dulu ya. Iya. Jadi gini, di awal itu nggak nyangka bisa belajar tensi, terus belajar suntik, walaupun di awal lewat boneka, terus nanti kayak ada nih dosen kadang mengizinkan udah coba temennya deh kayak gitu. Jadi saling suntik gitu buat ngambil darah, tapi kalau obat enggak kita. Gitu. Terus abis itu kalau di lab ya Bu. Terus kita belajar yang namanya memberikan oksigen, baik inhalasi, terus juga sedot teriak. Sedot dahak. Sedot dahak, atau suction biasa di kita namanya. Itu ada alatnya atau manual? Ada alatnya. Kalau manual. Kalau manual. Siapa yang mau nari? Gak ada.
Ada alatnya, ada tekniknya kayak ya? Ada, betul banget. Oke. Jadi kita tetap intinya sih nerapin teknik stereo. Terus yang Oke. paling suka ini adalah Apa tuh? ketika kemarin semester 5 Bu. Heeh. Itu dinas di salah satu rumah sakit rumah sakit jiwa namanya Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Kami benar-benar ketemu yang namanya ODGJ Bu. ODGJ yang ya dimana spekulasi kami tuh tentang ODGJ kan kayak yang liar, ganas dan Serem lah ya. Iya, ternyata pas ketemu sama mereka bener. Apa tuh Eh, kisah menariknya? kebetulan di situ dapetnya tuh yang udah lebih tenang. Oh, yang nggak ini ya? Enggak, Nggak yang iya, yang udah agresif. udah masuk seminggu di salah satu ruang perawatan intensif. Di situ udah lebih tenang, kita ngobrol sama teman-teman ODGJ yang dari halusinasi selalu ngomong, saya ngeliat hantu di pojok, saya dijemput kayak gitu. Terus dapat yang pemarah atau disebut kita tuh resiko perilaku kekerasan. Oke. Ada yang mohon maaf cabul juga ada kayak. Terus abis itu ada yang udah mulai sadar dan mau pulang, itu seru banget kalau udah ngobrol sama mereka. Oke. Tapi wanti-wantinya temen saya tuh saking serunya ada yang sampai kebawa omongannya sama nih pasien. Apa tuh? Jadi dia percaya, jadi teman saya tuh jadinya percaya sama omongannya, padahal ya kita sebagai perawat di ini diajarkan untuk namanya teknik terapeutik, komunikasi terapeutik, di mana tidak secara bersahabat atau teman seperti pada wajarnya. Terus juga di situ ketika mendengar ceritanya teman saya yang tertipu, kami benar-benar ketawa Bu. Oh, jadi kayak hiburan ya sih? Iya, saya kalau boleh saya ceritain sedikit, kayak pasien itu bilang saya tuh kaya kayak gitu. Iya. Jadi saya tuh udah bolak-balik ke sini, bener-bener ngaku. Saya udah bolak-balik ke sini sekitar 10 kali ada gitu kan. Terus baru bulan kemarin masuk tapi dimasukin lagi karena cuma bilang saya mau jadi gubernur ke neneknya. Neneknya langsung masukin. Itu kayak wow, seru banget. Ya udah kita ketawain bener-bener ketika itu emang asrama di sana disediakan. Ya dukanya di sini adalah menulis namanya asuhan keperawatan yang sangat banyak itu. Oke, dan itu bisa pakai Tangan. nggak diketik ya kak ya? Enggak. Itu dukanya salah satunya. Iya. Apalagi kak? Lebih ke arah tugas-tugas sih Bu. Oke, Banyak tapi dosen-dosen yang ekspektasinya tuh tinggi terhadap Oke. kita. Tapi alhamdulillahnya bisa ya walaupun nggak nyampe maksimal sesuai banget, ekspektasi, tapi bisa lah tapi gitu. tetap dengan bantuan mereka kami bisa kayak gitu. Oke, tapi di luar hal itu maksudnya dukanya sebenarnya lebih ke ya itu nano-nanonya sebagai mahasiswa ya kak ya. Iya. Di kuliah di luar dari keperawatan pun mungkin ya tugas banyak gitu kan. Terus nulis gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada ketikan pakai mesin tik juga kan, ngerasain juga ya semua mahasiswa mungkin kayak gitu. Jadi mungkin itu lebih ke jadi kayak pengalaman menarik aja ya kak ya, sama tadi hal-hal yang ditemuin pada saat semester pas praktik magang ya, Selama semester 5, semester 5, 6, 7 itu kan langsung banyak terjun ke lapangan gitu kan, banyak menemui hal-hal baru yang akhirnya yang tadinya Kak Acil tuh ini apaan sih, belajar apa semester awal gitu, terus pas udah dapet feel-nya gitu kan, udah dapet feel-nya terus tiba-tiba yang ini menarik banget ya gitu kan, lebih ke dunia baru yang banyak banget bisa dipelajari sama Kak Acil gitu. Mungkin teman-teman juga kalau pengen ke keperawatan kayak gitu juga nih, insight barunya mungkin bisa muncul di semester-semester akhir. Kalau awal-awal struggle banget ya wajar lah, namanya juga transisi ya, masa transisi gitu. Nah kemudian Kak, untuk biaya kuliahnya sendiri Kak di Poltekkes Jakarta 3 kan sebenarnya kalau untuk masalah biaya kan agak krusial juga ya, karena banyak yang ditanyain gitu, mahal nggak sih Bu kalau di Poltekkes gitu kan. Nah kalau di Poltekkes 3 untuk jurusan Kak Acil sendiri gimana? Jurusan termahal Bu. Itu berdasarkan apa, atau setiap jalur tuh berbeda-beda atau sama atau gimana Kak? Selama saya kuliah sama aja sih Bu untuk semua jalur pembayarannya. Ini nominalnya disebutkan Kisaran aja. Kurang lebih 8,4. 8,4. Itu belum sama yang Praktek. bukan, belum sama kayak seragam gitu. Tapi gitu. 8,4 ini pertimbangannya kalau dibandingin sama universitas lain itu cukup menguntungkan ya. dan lebih murah kayak gitu. Kita udah dapat yang namanya
praktek rumah sakit tinggal datang. Terus alat-alat di lab kami juga termasuk yang cukup lengkap gitu. Oke, memadai ya. Memadai untuk kami praktikum. Habis itu juga pengajaran. Alhamdulillah kemarin ketika sempat kena online, kita tuh dapat pengajaran secara dengan expertnya langsung, didatangkan langsung yang harusnya kita praktek di lapangan, tapi itu benar-benar dapat selama seminggu. Dari expertnya dari rumah sakit RSCM, rumah sakit Persahabatan, terus juga ada juga dari rumah sakit Tarakan. Oke, jadi kalau dihitung-hitung nominal yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan fasilitasnya itu ini ya sesuai lah ya. Sesuai. Oke. Terus ada nggak mungkin Kak kayak keringanan, mungkin nih misalnya ada adiknya atau mungkin teman-teman di sini yang nonton pengen jurusan itu tapi aduh pas dengar harganya kok kayaknya nggak sesuai nih gitu kan, bisa nggak ngajuin keringanan atau ada beasiswa atau ada program apalah gitu untuk membantu? Ini juga jadi shock utama di awal semester, dimana agak kaget kampus kami emang belum sampai saat ini belum masuk ke dalam program bidik misi kayak anak-anak sekolah bisa cuman kalau yang namanya beasiswa bisa diikuti dari semester 3. Dari kampus kami itu ada 3 beasiswa dari Bank BNI, Bank BSI dan juga satu lagi namanya yang berapa ya, yang untuk yang kurang mampu kayak gitu. Oh gitu, yang kayak KTM lah mungkin kalau di SMA gitu. Oke, itu bisa diajukan mungkin persyaratannya IPK ya? Atau bebas sesuai? Banyak sih Bu, persyaratannya lebih ke berkasnya gitu. Kalau IPK insya Allah semuanya diterima. Oke, berarti lebih ke administrasi ya? Iya. Administrasi dari yang kebijakan masing-masing program yang dibuka gitu. Iya, oke. Nah kemudian Kak, prospek kerjanya. Kalau udah dengar keperawatan ya udah otomatis sih jadi perawat gitu ya Kak ya. Tapi kan mungkin ada hal lain yang kita sebagai orang awam nih nggak tahu gitu kan. Kalau jurusan D4 keperawatan dan profesi nurse ini mungkin bisa jadi apa, sesuatu yang profesi yang mungkin jarang orang dengar gitu kan. Bisa diceritain nggak Kak? Kalau sampai saat ini saya baru dapatnya juga yang umum ya, dimana jadi perawat rumah sakit ya otomatis ya, perawat di puskesmas. Itu lebih menjanjikan daripada di rumah sakit kalau dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Kayak gitu. Terus ini baru banget dapat insight dari teman-teman yang baru kerja kemarin, itu bisa jadi perawat di kantor-kantor atau PT-PT. Gitu ya, bisa, itu harus ada ikut pelatihan lagi. Terus juga ada lagi tim-tim yang sangat hebat, ini jadi yang saya incer sih nanti kalau udah lulus. Apa tuh? Perawat AGD. Perawat AGD. Apa itu Kak? Yang saya tahu ini untuk A-nya ini saya lupa Bu. Terus tapi ini tugas utamanya adalah untuk kegiatan gawat darurat. Jadi ketika dapat panggilan dari adanya kecelakaan atau enggak butuh perpindahan dari rumah sakit A ke rumah sakit B, itu teman-teman AGD yang bisa bantu. Dan itu baru untuk AGD Jakarta. Baru ada di Jakarta atau gimana? Yang saya tahu baru Jakarta sih Bu. Untuk yang lainnya belum. Wilayah lain belum tahu. Berarti agak langka dong untuk profesi ini ya? Tapi banyak juga yang ikut di sana. Tapi menjanjikan ya? Cukup menjanjikan. Karena mungkin lapangan kerjanya terbuka, tapi mungkin tenaganya mungkin masih kurang ya gitu. Jadi banyak banget peluang mungkin kalau misal ke sana. Nah itu yang Kak Acil pengen? Salah satu dari 2 yang saya pengen. Menarik banget. Ada lagi nggak Kak? Dosen sih Bu bisa. Dosen. Mungkin nggak bisa. Kalau teman-teman yang mau langsung lanjut S2 gitu kan? Iya, bisa langsung untuk ke pengajar ya berarti ya. Gitu. Terus apalagi Kak yang menarik dari D4 keperawatan dan profesi nurse ini? Sejauh ini sih kalau dari saya semua pelajarannya sih dimana belajar tentang masa pertumbuhan anak, gimana kayak kemarin saya kesini nih, saya nggak dapet perkembangan ini nih, terus belajar tentang maternity kayak gitu, kayak dapat pelajaran dimana ada trimester tentang kehamilan seorang ibu dari trimester 1 sampai 3, terus juga proses persalinannya seperti apa, dan
lebih banyak mengetahui spesifiknya tentang penyakit sih Bu. Oke, jadi sebenarnya belajarnya hampir sama juga ya sama kedokteran ya Kak ya? Iya. Anatomi, fisiologis, manusia, segala Emang kita macam. agak mirip dengan banyak profesi ya Bu. Iya. Senggol-senggolan. Tapi Senggol-senggol. ini abu-abunya iya, bener. Area abu-abunya tuh banyak banget kayak. Oke. Kayak dokter. Kalau misalnya emang teman-teman yang mau nanya bedanya apa sih kerjaan dokter sama perawat? Kayaknya kalau perawat duduk doang deh di ruangan. Iya, nyuntik-nyuntik doang. Ngasih obat doang gitu. Kalau misalnya nggak dipencet nih, kalau dipencet nih Bella kok nggak datang-datang. Ini aku mau ngasih buat insight-nya deh Bu. Iya, apa tuh? Ya, jadi awalnya juga mikir kayak ngapain sih ini perawat, perasaan kerjanya Cuma gitu-gitu doang. Ternyata gini teman-teman, kita sebagai perawat itu banyak banget laporan asuhan keperawatan yang harus dikerjakan. Oke. Bahkan satu ruangan itu pasiennya bisa sampai, teman saya cukup keren sih Bu. Dia satu ruangan ada 10 perawat menangani 100 pasien. 10 perawat Menangani 100 pasien tiap shiftnya. Oke. Itu yang jadi tantangan terberat kami, bukan yang nggak mau langsung datang kayak gitu. Karena ya kerjaan kami juga Banyak di balik layarnya ya. Iya, kemarin pas dapat pengalaman di Koja sama Tarakan cukup banget. Lumayan ya pengalaman yang Setelah 2 tahun ya harusnya turun, tapi ditunda karena COVID. COVID. Oke, dan dari situlah jadi dapat banyak pelajaran ya Kak ya. Iya, betul banget. Wow, menarik banget nih tentang D4 keperawatan dan profesi nurse. Sebenarnya sih di sharing kan kita udah banyak banget tuh poltekkes yang Ibu hadirkan juga, tapi di setiap sesi tuh Ibu dapat insight yang baru. Karena pengalaman tiap orang walaupun jurusannya sama tuh beda-beda gitu kan, Iya, pasti betul gitu. Ceritanya pasti ada seru-serunya tuh beda gitu. Nah mungkin dari Kak Acil sendiri kasih tips dong buat adik-adiknya mungkin yang juga pengen ngambil jurusan D4 keperawatan dan profesi nurse nih gitu. Apa aja sih mungkin yang perlu dipersiapkan nih dari SMA gitu kan. Terus struggle-struggle-nya biar bisa mengantisipasi itu gimana Kak? Kan Kak Acil udah melewati itu semua gitu ya. Mungkin silahkan sampaikan ke adik-adik. Ini untuk adik-adik yang pengen banget atau baru tahu kayak ada nih D4 keperawatan sama profesi nurse, yang pasti harus disiapin pertama tuh mental ya teman-teman. Karena ini kampus yang hebat, jurusan yang menantang, dan pelajarannya yang sangat amat cukup berat. Karena masih kurang banget untuk literatur yang ada di Indonesia, sehingga kita harus ngambil literaturnya dari luar gitu. Okay. Terus juga selain mental, kita juga harus persiapin setidaknya minimal paham biologi lah. Berarti pas di SMA pelajaran biologinya yang harus lebih dikuasai ya? Iya, gitu. karena kita kan belajar tentang anatomi manusia ya Bu. Okay. Itu kan yang kita pelajari di SMA, pernafasan, sedikit kan tentang pernafasan. Iya. Terus juga penginderaan. Penginderaan. Seru banget tuh yang ngapalin. Kalau yang sebel banget ketemu guru biologi suruh ngapalin tulang, setiap tulang di tubuh itu masih yang kecilnya, masih yang umumnya, belum yang spesifik sampai otot kita tuh di muka bisa ada ratusan loh. Oke, dan itu dipelajari di keperawatan dan semua kesehatan yang mengarah ke kami sebagai tenaga kesehatan. Ya. Oke, wow, menarik banget nih. Jadi mungkin pesannya buat adik-adiknya ya di SMA mungkin biologi ya yang paling ditekankan, biologi. Dan mungkin mental, karena sebagai tenaga nakes ya gitu, tenaga kesehatan itu memang kan dari jam dinasnya juga kan berbeda ya Kak ya. Pagi bisa jadi malam bisa jadi pagi, dan kebalikannya gitu kan, orang-orang libur tenaga kesehatan kerja gitu kan. Jadi itu mungkin yang perlu banget kalian pikirkan baik-baik kalau memang mau terjun ke dunia kesehatan gitu. Jangan sampai nanti pas udah masuk, aduh kayaknya salah jurusan nih gitu. Itu salah banget gitu ya, walaupun boleh. Apa Kak? Ini kita yang selalu diajarkan sama satu dosen saya. Apa tuh? Kita harus caring. Yes, tuh. Caring sama diri sendiri dulu, baru bisa caring ke orang. Betul. Itu metode yang sangat amat menyenangkan. Itu jadi kayak healing buat diri sendiri ketika kita lagi stres-stresnya kerja. Dan ketika menolong orang itu jadi yang lebih, wah
saya merinding. Iya. Jadi inget gitu waktu nolong teman-teman ODGJ kemarin. Oke, jadi kayak lebih ini ya aware buat diri sendiri aja gitu kan. Betul. Karena nolong orang, kita merawat orang, tentunya kita merawat diri kita sendiri supaya bisa lebih helpful juga ya ketika kita nolong gitu. Lebih happy juga dan kita bisa lebih menikmati apapun itu profesi yang nanti kita akan jalani gitu ya Kak ya. Betul banget. Oke, nah mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu kali ya Kak ya. Iya. Udah sangat cukup luar biasa nih pengalaman dari Kak Acil tadi, mungkin semoga bisa bermanfaat buat adik-adiknya yang nonton, yang mendengarkan ya Kak ya. Terus kalau misalnya adik-adiknya atau teman-teman yang nonton pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang profesi nurse, D4 keperawatan dan profesi nurse ini, mungkin bisa tanya-tanya sama Kak Acil di Instagram kali ya Kak ya. Boleh banget. Di Instagramnya apa Kak? Irfarsi. Irfarsi ya pokoknya nanti. IRFARSI. Oke, nanti Ibu tulis di sini. Kalian bisa follow, bisa DM, nanti tanya-tanya langsung ke Kak Acil, dijawab ya Kak Acil ya. Siap Bu, yang penting intronya ada gitu Bu. Karena kalau yang langsung nanya kayak agak aneh ya gitu. Tahu ini siapa. Ya mungkin kalau adik-adiknya Kak nih saya alumni adik kelas berapa, angkatan berapa, mungkin bisa kayak gitu ya. Atau dari mana, sekolah mana gitu kan. Silahkan boleh bertanya apapun itu, mungkin out of topic juga boleh Kak. Oh boleh. Mungkin biaya PP atau biaya hidup atau biaya jajan atau apalah gitu. Mungkin bisa lah ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk sharing is caring kali ini bersama Kak Acil di jurusan D4 Keperawatan dan Profesi Nurse. Kita sudahi dulu. Kalau gitu Kak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you.